Baik, salatul khauf. Salat dikarenakan merasa terancam, merasa takut. Khauf itu bahasa kitanya takut atau terancam. Khauf itu biasanya dipakaikan kalimatnya kepada orang awam. Jadi kalau orang awam itu rasa takut. Tapi kalau khasyah nih. Ini biasanya rasa takut, khasyah itu takut juga, tapi dimiliki oleh para ulama ul-amilin. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang merasa takut itu kepada Allah adalah cuman ulama. Ulama yang mana? Ulamaul amilin. Jadi khauf takut juga, khasyah juga takut. Tapi khauf itu rasa takut yang ada di kalangan orang awam. Tapi kalau khasyah itu rasa takut yang dimiliki oleh para ulama. Nah, rasa takut kepada Allah dengan rasa takut kepada makhluk Allah Ta'ala itu berbeda. Kalau kita merasa takut dengan makhluk, contohnya umpama seperti harimau. Kita takut dengan harimau, di depan itu ada harimau. Kita takut kepada harimau tadi itu mendekat atau menjauh. Ya, aku takut sama harimau. Kira-kira mendekat kepada harimau itu atau menjauh kepada harimau? Menjauh. Nah, jadi kalau ada orang, aku takut dengan harimau, mendekat dia, bungul berarti. Dimakan harimau nanti. Ya. Aku takut sama polisi. Ada razia, Mama. Takut sama polisi. Mendekat atau menjauh? Jauh. Lari. Kan itu tuh. Takut sama guru karena bikin mukhalafah. Mendekat atau menjauh? Jauh. Lari dari guru. Kenapa? Takut kena sanksi dari guru. Takut ketahuan. Nah, itu takut sama makhluk. Menjauh, bukan mendekat. Tapi kalau takut dengan Allah Ta'ala, mendekat atau menjauh? Nah, mendekat. Aku takut sama Allah. Kalau takut sama Allah, berarti kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu takut kepada Allah. Kalau ada orang dia tidak ada rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka dia buktikan itu dengan menentang perintah Allah. Perintah Allah dia langgar, perintah Allah dia tidak mau kerjakan, larangan Allah malah dia kerjakan. Itu berarti dia tidak ada rasa takut dengan Allah Ta'ala. Orang itu merasa berani dengan Allah Ta'ala. Dan tidak ada yang bisa menang dengan Allah Ta'ala. Kalau ada yang berani dengan Allah Ta'ala, nggak ada. Pasti akan kalah. Jadi kalau orang yang menentang perintah Allah Ta'ala, melanggar larangan Allah Ta'ala, tidak mau mengerjakan perintah Allah, berarti dia tidak ada rasa takut dengan Allah Ta'ala. Dan ketahuilah, tidak ada yang bisa menang dengan Allah Ta'ala. Orang-orang yang mengejek Allah Ta'ala, mengejek agama Allah Ta'ala, Allah biarin saja. Tapi nanti suatu saat, debuan, Allah akan berikan dia bala. Allah akan berikan dia siksaan di dunia ataupun terlebih-lebih di akhirat. Nah, itu perbedaan antara khauf dengan khasyah. Kalau takut kepada makhluk, menjauh. Kalau takut kepada Allah, mendekat. Baiklah ya. Bismillah.
Salatul khauf, salat dikarenakan merasa mencekam, merasa tertekan, merasa takut, merasa terancam. Di sini terfokus sebenarnya kepada salat, ya, kepada pasukan kaum muslimin yang lagi berhadapan dengan musuh. Alias salat pada saat keadaan perang. Gimana caranya? Tapi nanti lebih umum, salatul khauf ini bukan hanya berlaku pada saat perang. Saat merasa terancam dengan apapun juga, kita boleh melakukan salatul khauf ini. Ada, saya lihat kemarin di media sosial, kayaknya itu di Banjarmasin. Kejadian itu. Jadi saat salat ya, tapi kayaknya bukan dari kalangan Nahdien, itu kalangan Salafi itu. Tapi benar yang dia lakukan benar. Jadi pada saat imam ini salat, tiba-tiba ada orang mungkin setengah oleng-oleng juga tuh orang masuk, dia mau ganti posisi imam atau apa, intinya saat itu orang ini mungkin agak gila atau apa gitu, ingin menggantikan posisi imam yang mungkin imam itu akan terancam. Nah, imam tidak tahu nih, karena kan dia menghadap ke depan, orang datang dari belakang. Ketika orang ini, orang yang mungkin agak, kita bisa katakan orang jahat lah ya, orang yang tidak bertanggung jawab ini ingin mengganggu imam, yang di belakang imam ini yang di saf pertama langsung menarik orang tadi, tarik, bung. Sempatlah terjadi kekacauan di situ. Tetapi yang menarik ini, walaupun dia bergerak 3 kali berturut-turut, tidak menghadap kiblat dan sebagainya, apakah sholatnya batal? Jawabannya tidak batal. Tidak batal. Nah, ini salah satu bentuk salatul khauf. Atau umpama lagi salat umpama, tiba-tiba ada, naudzubillah min dzalik, nasallallahu salam wal afiyah, ada ular umpama. Ular ingin mendekat kepada dia. Atau apa sajalah yang dia merasa terancam dengan adanya makhluk itu, maka dia pun melihat keadaan seperti itu, dia lari atau dia apalah begitu, sampai dia bergerak 3 kali berturut-turut, tidak menghadap kiblat, ya apalagi dan lain sebagainya, maka salatnya tidak batal, alias nanti boleh dia sambung di tempat lain asalkan dia tidak membatalkan salatnya. Ada ular umpama, lari jauh keluar situ, nyambung di salah sana di luar, boleh. Asalkan jangan teriak, kalau teriak ular, batal salatnya, ya. Atau pas dia lari terinjak tahi ayam, batal salatnya. Kenapa? Karena membawa najis. 2 hal ini yang tidak bisa dimaafkan pada saat salat syiddatul khauf. Salat ada 2 ya, salatul khauf adalah salat syiddatul khauf. Ada salat khauf, salat takut biasa, ada salat syiddatul khauf, salat yang betul-betul mencekam. Itu tidak batal salatnya, asalkan dengan 2 syarat. Yang pertama, dia tidak teriak yang bukan kaitan dengan salat, dan yang kedua, tidak badannya, pakaiannya tidak terkena dengan najis. Kalau terkena dengan najis, maka salatnya tidak dimaafkan. Atau umpama naudzubillah min dzalik, nasallallahu salamul afiyah, salat gitu, kemudian terjadi gempa berjamaah, tiba-tiba terjadi gempa, sudah bubar. Yang bubar itu sudah salatnya masing-masing. Kemudian ketika dia lari, orang ini keluar dan sebagainya, makmum lari, imam juga lari keluar, asalkan mereka ini tidak teriak, dan yang kedua tidak terkena najis badan atau pakaiannya, maka dia keluar sana, boleh dia mengerjakan atau menyambung sholatnya tanpa mengulang dan tanpa membatalkan sholatnya. Kalau dia bisa ruku,
Kalau dia bisa sujud, sujud. Kalau dia nggak bisa, maka ruku dan sujudnya dengan menggunakan isyarat. Ya, ruku begini umpama, sujud lebih rendah lagi sampai salam. Pahamlah kira-kira dulu. Ini namanya salat syiddatul khauf. Itu yang nanti puncaknya di situ. Puncaknya di situ. Tapi yang kita bicarakan di sini sekali lagi adalah salatul khauf, salat takut. Bukan syiddatul khauf, takut karena berhadapan dengan pasukan musuh. Pasukan musuh. Udah dipaham dulu ini kira-kira ya, sebagai kisi-kisi awal ya untuk pembahasan salat khauf. Ya mudah-mudahan jangan sampailah kita melaksanakan salat khauf ini, karena kalau salat khauf dilaksanakan berarti perang sudah. Perang. Baik, lanjut, silakan dibaca. Dalil Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Artinya, dan apabila engkau Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat besertamu. Wa taqum ta'ifatun minhum. Apa tadi? Nah, itu ya. Artinya ini dalil untuk salat khauf. Jadi nanti sebagian berdiri, sebagian ada yang mengikuti imam. Nanti kita praktek ya. Praktek supaya tahu saja. Tapi mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi salat khauf ini. Kalau terjadi salat khauf berarti perang sudah. Baik, intinya seperti itu dulu ya dalilnya. Baik, lanjut. Yang dimaksud dengan salat khauf adalah salat dalam keadaan takut, baik takut dengan musuh atau takut ketika berperang. Begitu juga takut dari apapun yang mengancam ke atas dirinya atau hartanya. Nah, itu yang kita katakan tadi, yang saya bilang tadi. Jadi bukan hanya kepada musuh, tapi ya merasa mencekam. Kita merasa takut, merasa tertekan dan sebagainya. Ya, itu boleh melaksanakan salat khauf ini. Ada salat khauf, ada salat syiddatul khauf. Nah, tapi yang terfokus sebenarnya dalam masalah salat ketika perang. Dan salatnya berjamaah. Saking pentingnya berjamaah itu, walaupun dalam keadaan perang tetap salat. Baik, lanjut. Salat khauf itu ada 16 cara, tetapi Imam Syafi'i mengambil 4 cara antara lain. Jadi tata cara salat khauf itu ada 16. Ada 16 cara. Tapi Al-Imam Syafi'i mengumpulkan cuman 4 saja. Imam Syafi'i mengumpulkan cuma 4 karena dari yang 16 cara tadi ya ujung-ujungnya kembali ke 4 ini juga. Kembali ke 4 masalah ini. Ala kulli hal, silakan. Lanjut. 1. Salat yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Dzatir riqa, dalam peperangan Ghazwah Dzatir riqa namanya. Yaitu ketika musuh berada bukan dari arah kiblat atau dari arah jihad kiblat, tetapi ada yang menghalang, contohnya seperti bukit. Salah, ulangin kalimat, salah titiknya tuh. Tata cara bacanya ketika titik atau koma salah. Ulangin. Yaitu ketika musuh berada bukan dari arah kiblat. Satu, ya, musuh bukan datang dari arah kiblat atau dari arah jihad kiblat, tetapi ada yang menghalang, contohnya seperti bukit. Nah, atau musuh itu datang dari arah kiblat, tapi antara kaum muslimin dengan arah kiblat tadi, dengan musuh tadi ada yang menghalang, umpama bukit. Ya, artinya kaum muslimin tidak melihat ada musuh datang nih. Ya, paham kira-kira dulu nih ya. Jadi peperangan ini terjadi umpama ya, tapi insya Allah mudah-mudahan jangan dululah perangnya, karena kalau perang itu tidak ada enaknya, yang menang rugi,
yang kalah bangkrut. Bapak-bapak ini yang pernah ikut perang gimana tentara? Di Timur Timur, nggak enak. Ya, yang menang rugi, yang kalah bangkrut. Namanya peperangan itu nggak ada enaknya. Kalau bisa tidak usah perang. Tapi kalau memang tidak ada cara lain untuk mendapatkan kedamaian kecuali dengan perang, maka perang itulah untuk cara mendapatkan kedamaian. Nah, jadi kaum muslimin ini berhadapan dengan musuh, tapi musuh ini datang bukan dari arah kiblat. Umpama kita di Indonesia, kiblat kita kan ke timur. Kemana? Ke barat ya, ke barat. Musuh itu datang dari arah timur, sana timur ya. Kemudian sana apa namanya? Utara ya, utara atau selatan. Nah, beda kalau musuh itu datang dari depan, dari arah kiblat, beda lagi. Ini musuh bukan dari arah kiblat. Atau musuh itu datang arah kiblat, tetapi terhalang di antaranya itu ada gunung, ada hutan dan sebagainya. Alias kaum muslimin tidak melihat ada musuh karena terhalang dengan adanya gunung atau apa tadi. Ini kan zaman dulu perangnya itu kan hadap-hadapan ya. Tahu perang kolosal itu kan perangnya hadap-hadapan. Kalau pernah nonton film kolosal tuh ya, perangnya kan hadap-hadapan ya. Nah, kuda baris berbaris begitu. Kalau zaman sekarang kan nggak kelihatan musuhnya. Tiba-tiba buang, kena bom begitu. Siapa yang nembak nggak tahu. Pakai drone begitu pesawat. Mana nih awaknya nggak ada. Yang mengendalikan pesawat ini beratusan kilometer jaraknya dari alat kendalinya. Begitu. Ini zaman dulu. Tapi nanti suatu saat ya, percaya atau tidak percaya, ya suatu saat akan kembali zamannya seperti zaman dulu. Akan kembali itu. Alias mobil nggak ada, minyak nggak ada. Jadi kembali seperti zaman dulu. Kapan itu? Nanti mungkin di zaman Dajjal sudah muncul, Imam Mahdi sudah diangkat menjadi pemimpin kaum muslimin, Nabi Isa turun dari langit. Ya, itu akan terjadi kembali dunia ini seperti sedia kala, zaman dulu kayaknya. Jadi kalau ada peperangan saling hadap-hadapan begitu. Nah, saling hadap-hadapan. Sekarang nggak ada. Nggak bisa hadapan. Oke lah, kita bicara saling hadap-hadapan. Mungkin ada sebagian sekarang masih yang berhadap-hadapan, seperti umpama tentara Indonesia berhadapan dengan apa namanya itu yang orang Papua atau apa namanya? KKB apa? KKBP. KKB ya, KKB. Ya, KKB ya. Apa artinya itu? Kelompok kriminal bersenjata. Pokoknya itulah ya. Tentara itu kan sering hadap-hadapan dengan mereka. Tentara kita ini Indonesia berhadap-hadapan. Nah, bagaimana caranya umpama pas saat berhadapan dengan musuh ini, masuklah waktu sholat. Masuklah waktu sholat. Tapi musuh ini datangnya bukan dari arah kiblat. Kita kan sholat hadap sana ya. Nah, kalau arah sana kita ngelihat ada musuh datang, mah gampang aja ada musuh. Ini datangnya bukan dari arah kiblat, dari timur, dari utara, dari selatan, atau dari arah kiblat, tapi ada gunung. Nggak ngelihat musuh secara langsung, atau ada hutan, atau apalah gitu ya. Tidak terlihat secara langsung. Bagaimana tata cara melaksanakan sholat berjamaahnya? Ini saking penting berjamaahnya, walaupun dalam keadaan perang berjamaah juga. Lihat bagaimana caranya. Lanjut. Caranya adalah imam membagi pasukannya menjadi dua kelompok. Sebagian pasukan menjaga musuh, sedangkan pasukan yang lainnya mereka sholat dari awal takbiratul ihram bersama imam. Apabila imam naik ke rakaat kedua, maka mereka masing-masing niat mufarraqah dan mereka menyelesaikan sholatnya sampai salam. Sedangkan imam terus saja sholat dan dia memanjangkan rakaatnya.
Kemudian pasukan yang sudah selesai sholat tadi, mereka semuanya menuju ke tempat pasukan yang sedang menjaga musuh agar mereka bisa bergantian menjaga. Kemudian pasukan yang telah menjaga tadi sholat bersama-sama imam, ketika imam sedang membaca tasyahud akhir dan imam memanjangkan tasyahudnya sambil menunggu mereka di tasyahudnya, maka pasukan tadi mereka semuanya bangkit untuk meneruskan rakaatnya masing-masing. Kemudian mereka salam bersama-sama imam. Ini kalau rakaat salatnya cuma 2 rakaat. Tapi jikalau rakaatnya 3 rakaat, maka kelompok pertama mereka mengerjakan 2 rakaat, sedangkan kelompok kedua mengerjakan 1 rakaat. Dan jikalau rakaat salatnya 4 rakaat, maka setiap kelompok mereka masing-masing mengerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, paham lah? Nggak paham masih. Umpama gini ya, pasukan kaum muslimin itu jumlahnya 50 orang. 50 orang dibagi 2 berapa berarti? 25. Musuh sekali lagi ya, datang bukan dari arah kiblat. Timur, utara, selatan, atau dari arah kiblat tapi tertutup dengan gunung dan sebagainya. Anggaplah di sini lapangan ya, tanah lapang luas begitu, kaum muslimin melaksanakan salat di sini. Jumlah pasukan kaum muslimin umpama 50 orang dibagi 2. Berarti berapa? 25. Anggaplah kita salat subuh ya, anggaplah salat subuh saja. Nah, kemudian imam memimpin 25 pertama. Batalion, kalau batalion itu berapa orang? Ah? Oh, 1000. Di bawahnya apa namanya? Kompi. Satu kompi berapa? 100. Di bawahnya ada lagi enggak? Berapa? Peloton 30. Nah, kita anggap peloton aja ya. Satu peloton ya. Kalau satu kompi 100 ya tadi ya. Ya, apa enaknya? Itu selesailah kompi kah peloton ya. Nah, dibagi 2. Anggaplah kompi 50 orang ikut bersama imam, 50 orang jaga musuh. Jaga musuh ini supaya musuh jangan maju. Ya, artinya berjaga dulu. Ini belum tembak-tembakan lagi. Belum tembak-tembakan. Jangan jangan dipikir ini tembak-tembakan, belum. Jadi masih ibarat kata tuh dalam posnya, di dalam pos penjagaan. Jangan lengah. Jadi umpama satu kompi tadi 100 dibagi 2, 50. Anggaplah salat subuh. Jadi imam mimpin salat. Allahu Akbar, kata imam. Makmum yang 50 orang pertama ini, 50 kelompok pertama ikut juga. Allahu Akbar. Jangan panjang-panjang imamnya. Ya. Jadi salat seringkasnya, naik rakaat kedua, makmum yang 50 orang ini, kelompok pertama, dalam hatinya masing-masing niat mufarakah. Aku berlepas dari imam. Paham kira-kira? Lalu apa yang mereka kerjakan? Yang mereka kerjakan adalah menyelesaikan sholatnya mereka. Alias tambah yang 1 rakaat sisa itu mereka sholat salam duluan. Sedangkan imam nih tetap berdiri di rakaat yang ke berapa? Kedua. Ini anggap salat subuh nih ya. Berdiri nih, memanjangkan. Imam tetap menjadi imam. Memanjangkan rakaat kedua. Jadi sedangkan makmum yang 50 orang tadi mufarakah, dalam hatinya aku niat berlepas dari jemaah, kemudian meneruskan sisa rakaatnya tadi, lalu tasyahud akhir, lalu salam. Setelah salam, kelompok yang pertama tadi ini pun berganti pasukan. Datang kepada posnya mana tadi ya? Ke pos penjagaan. Datang ke sana. Kelompok yang kedua, yang 50 orang kedua ini datang untuk mengikuti imam di rakaatnya imam yang keberapa? Kedua. Jadi imam memanjangkan nih. Imam nggak batal, tetap aja imam. Datanglah pasukan yang kedua, 50 orang kedua. Allahu Akbar, semuanya Allahu Akbar. Setelah sang imam ini mendengar bahwa pasukan kelompok yang kedua ini telah takbiratul ihram dan semuanya baca Fatihah dan sebagainya, baru imam ruku. Allahu Akbar.
makmum juga ikut. Sami Allah liman hamidah terus. Nah, kemudian karena ini umpama salat subuh ya, imam tasyahud akhir. Allahu Akbar kata imam tasyahud akhir. Sedangkan makmum apa? Makmum berdiri rakaat kedua. Makmum berdiri rakaat kedua terus berdiri. Lalu apa? Menyelesaikan masing-masing Fatihahnya, menyelesaikan masing-masing rukunya, menyelesaikan masing-masing i'tidalnya, menyelesaikan masing-masing sujud pertama, sujud kedua, duduk di antara dua sujud. Kemudian di tasyahud akhir. Sedangkan imam ini nunggu di tasyahud akhir, memanjangkan tasyahud akhirnya imam, panjang imam. Jangan langsung salam, imam jangan salam. Nah, nunggu makmum semuanya sudah kembali di tasyahud akhir, sudah semuanya aman, baru imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saking pentingnya tuh berjamaah. Dalam kondisi seperti itu pun tetap berjamaah. Ingat ya, ini belum terjadi perang. Masih ibarat kata itu apa ya, berhadap-hadapan. Jangan lengah nih kaum muslimin. Kalau lengah nanti diserang sama orang, sama musuh. Ini belum perang, masih belum apa, bekerja mau pulang bro. Masih hadap-hadapan, yang mencari strategi apa ini kan, nah itu. Paham kira-kira? Baik. Ada pertanyaan? Ya intinya mudahan jangan perang Pak ya. Ya enak ya. Nah enak bapak-bapak yang pernah dikirim ke Timor kemana gitu kan ya. Rasa paling gak enak kalau perang itu. Baik, ini cara yang pertama. Masih ada 3 cara lagi ketika terjadi peperangan. Gimana cara sholatnya? Gimana cara sholat syiddatul khauf? Insya Allah nanti kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Cukup sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.